Nama lengkapnya Larissa Chow, wanita kelahiran Cirebon, 23 April 1996 silam ini memang masih tergolong muda. Tetapi ia memiliki pendirian yang kuat melebihi orang seusianya. Apa yang ia yakini benar akan ia perjuangkan dengan sekuat tenaga, meskipun banyak tantangan dari sekelilingnya. Hal inilah yang membuat banyak orang terinspirasi darinya, sehingga menjadikannya seorang motivator hijrah. Jadi aku menjadi motivator mungkin karena seorang mualaf yang bisa berhijrah. Jadi bisa menjadi inspirasi dan jadi motivasi untuk para perempuan muslim terutama. Jadi mungkin itu sebenarnya daya tariknya sih ya. Perjalanannya menjadi seorang muslimah tidaklah mudah. Banyak keresahan di dalamnya. Dari rasa penasarannya itu, Larissa terus mencari apa yang sesungguhnya menjadi keresahannya. Awal mulai karena diri sendiri, jadi misalnya belajar sendiri, membandingkan sendiri gitu loh. Ibaratnya saya membandingkan tentang agama yang sebelumnya dan di sini, dan menurut saya memang saya lebih nyaman dan paling masuk akal di Islam kalau menurut saya ya. Oh ya jelas, namanya juga orang mencari pasti gelisah. Dalam artian pasti bingung, takut ya, bimbang, pasti tuh kayak gitu sih. Takdir darinya memang selalu tepat dan indah. Ia dipertemukan dengan seseorang yang mampu menjawab segala keraguan dan keresahan terhadap agama. Hingga sampailah ia di agama yang menuntunnya dalam kedamaian. Ya dulu saya kan karena masuk Islamnya sama Alvin, dan dulunya awalnya diskusi sama Alvin gitu loh. Karena saya mencari satu orang yang memang saya bisa ajak diskusi tentang agama tapi nggak monoton. Kadang kalau orang tua monoton, itu jadi dia nekenin yang ini terus. Kan kalau Alvin netral, dia diskusi, dia menjawab apa yang saya tanyakan, dia menjelaskan apa yang saya ingin tahu gitu loh. Ibaratnya saya butuh jawaban yang banyak dari orang, dari diri sendiri, dan dulu beberapa saya nanya juga ke orang, dan terutama ya ke Alvin ya lebih tepatnya. Saya kenal Larissa itu dari sebelum masuk Islam. Dia menghubungi saya via line waktu itu, dan dia ingin masuk Islam. Cuma ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, seperti misalkan, coba buktikan Vin kalau Yesus itu seorang nabi gitu. Dia juga bilang, coba gimana poligami dalam Islam itu seperti apa gitu, jelaskan gini. Setelah saya jelaskan semua itu cuma butuh waktu kira-kira berapa ya? 3 hari kalau nggak salah ya. Kira-kira 3 hari, dan akhirnya dia mantap untuk memutuskan masuk Islam. Perubahan keyakinan seorang Larissa menuai sindiran hingga celaan dari lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang menyesali hal tersebut banyak ditanyakan kepadanya. Jelas pada nentang, pada nanya lah ya, pada seperti yang kayak ngapain sa, buat apa sa, lu kenapa sa gitu, bego sa, paling gitu-gitu sih ya. Nentang sih tanggapannya, mereka nggak ada tanggapan, cuma nentang. Kalau teman-teman nggak enak kan, cuma mereka lebih ngehujat, maksudnya dalam artian bego lu, cantik-cantik pakai jilbab sekarang lagi gini-gini. Mungkin yang kasar ada yang bilang jadi masuk agama teroris lah, ya mungkin kan dulu karena di mata orang-orang mereka belum mengenal Islam itu identiknya dengan kayak gitu ya, bagi mereka yang fanatik banget, maksudnya dalam artian yang belum kenal mungkin ya. Paling kayak gitu. Kalau tekanan jelas dari keluarga ya, karena siapa yang mau beda agama sama mama sendiri gitu kan, sama gak enak lah rasanya sama keluarga. Cuman ya insya Allah kuatlah dijalanin. Terlebih rasnya pun Chinese. Lingkungannya itu lingkungan gereja. Orang tuanya itu semuanya, keluarganya itu keluarga yang sangat-sangat taat kepada ajaran sebelumnya. Dan dia ini salah satu anggota remaja di organisasi sebelumnya. Intinya di ajaran-ajaran sebelumnya lah. Dan itu membuat teman-temannya terkejut gitu. Dia sampai ibaratnya cekcok lah sama lingkungan sebelumnya, sama teman-temannya, sama sebagian keluarganya. Dan intinya hebat lah, Larissa itu hebat banget. Goyah sih nggak cuma down. Kalau goyah kan ibaratnya saya nggak mau masuk Islam gitu, tapi kalau down kan semangatnya udah nggak ada. Maksudnya dapetin, aduh gimana nih mau masuk Islamnya, kadang nggak ada restuin. Jadi kalau goyah enggak, cuma lebih ke down. Saya ke follow ACFM-nya, terus saya baca-baca dari situ. Kayak saya baru tahu gitu kan, ada Chinese mu'alaf,
Dan mualafnya tuh dia kayak langsung pakai jilbabnya syar'i, sedangkan saya yang dari dulu muslim mungkin masih belum istiqomah ya pakai kayak gitu. Nah, Syed Alvin ini lebih ke untuk perempuan ya. Kalau dia selalu bilang kalau Islam itu memperlakukan perempuan seperti ratu. Jadi ya saya rasa memang kadang kan kalau misalnya dulu saya berpikir kok Islam mengekang perempuan, lebih kayak perempuan disuruh pakai ini, tapi ketika saya udah terjun langsung sendiri sudah menjalankan, memang oh ya itu aman untuk saya, oh ya itu baik untuk saya gitu loh. Jadi memang apa yang Alvin bilang itu sebenarnya benar gitu. Yang ibaratnya Larissa ini punya apa yang semua perempuan mau zaman dulu. Apa sih yang perempuan mau zaman sekarang itu? Kecantikan, kekayaan, apa? Laki-laki di sekitarnya. Lah itu udah dapat semua dia. Cuma dia tinggalin demi agama gitu. Semuanya. Kalau pengen rasa balik kayak dulu enggak, cuma kalau ngeliat cewek-cewek yang pakainya seperti saya dulu lagi yang mini, cantik, rambutnya di curly, serasa kayak dalam hati, dulu gue juga cantik tuh kayak gitu kan, cuma ibaratnya sekarang harus ditutup gitu loh. Wah, dulu saja impian wedding dressnya aja bukan yang syar'i kan, yang Cinderella, rambutnya diangkat pakai mahkota, itu udah diomong-omongin dulu tuh deh, saya mau nikah kayak gini nih gitu kan, lagi dulu udah nggak pernah kepikiran terbesit bakal pakai kerudung syar'i, bahkan nanti dicadar ketika bercadar, maksudnya memakai cadar, nggak pernah kepikiran sih. Jadi dulu nggak ada lah, bener-bener. Kini celaan menjadi sebuah pujian. Perjuangan yang dulu banyak mendapatkan rintangan dan halangan, kini semakin mudah dan indah. Malah pengen kenal Islam separohnya, malah lu sampai segininya sih, berarti Islam tuh gimana ya, paling tertarik, dan malah salut sendiri, lu hebat banget di keluarga lu yang mungkin keras dan etnisnya Tionghoa murni tapi berani masuk Islam gitu kan. Dan ibaratnya teman-teman bilang, gila lu dulu kalau sebelum mualaf wah gitu, sekarang mau ditutup gitu kan. Jadi ya mereka pada salut, jadi sekarang separuh yang mendukung, bahkan yang hujatnya itu mungkin sedikit lah sekarang. Saat memeluk Islam, tentunya banyak perubahan dalam melakukan cara beribadah. Setiap orang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan hal tersebut, begitu juga dengan Larissa. Dan udah setengah tahun setelah masuk Islam, setengah tahun lebih saya panggil guru ngaji ke rumah. Jadi ya dibantu sama Ibu Soleh namanya, Pak Bu Soleh, guru ngaji saya. Kalau ibadahnya enggak, cuma lebih ke ketika saya sudah harus menjadikan seorang diri sebagai muslimah banget, itu yang menurut saya sulit ya, bukan sulit, berat. Kan saya sudah nggak salaman dan mahram. Kadang kan mungkin kan kadang-kadang kita lupa, itu kan berat ya. Terus udah gitu kan saya udah nggak yang selfie terlalu gimana, karena udah menjadi seorang muslimah yang seperti ini. Jadi sebenarnya lebih berat ketika saya memilih yang muslimah bangetnya itu loh, menjalankannya. Tapi kalau ibadahnya alhamdulillah nggak sih, enjoy. Wow, keren banget gitu maksudnya. Ada yang Waktu awal kenal itu waktu Cici mualafnya baru 3 bulanan kalau nggak salah, dan dari situ sumpah itu keren banget dan menginspirasi. Dan saya tuh jadi pikir beliau aja yang waktu mualafnya baru beberapa bulan tapi udah bisa berhijab istiqomah syar'i, sementara saya masih kayak gini-gini aja gitu, hijab pun masih sekenanya. Dia ini punya prinsip gitu dan sungguh-sungguh lah hijrahnya. Gak usah nunggu proses atau apalah, nggak ada, dia nggak ada proses, dia langsung gitu, itu hebat kayak dia. Kalau sebelum mualaf bisa dibilang anti Islam juga enggak, cuma nggak tertarik, dalam artian ya kayak apa sih lo pakai jilbab gitu, lo panas kan lo kalau lihat cewek pakai itu kan udah gitu, sholatnya 5 waktu ribet amat, dulu kan mungkin mikirnya kayak gitu kan. Cuma saya berpikir ya setelah udah masuk Islam memang aduh Masya Allah sekali gitu loh, Islam mengatur semuanya dengan sangat baik, bahkan dia menjaga perempuan sampai memang harus menutup aurat, berhijab, dan ada sholat 5 waktunya juga. Mereka taat insya Allah, cuma walaupun nggak semua menjalankan, cuma saya nggak berpikir dari orangnya, misalnya ada orang Islam yang tidak taat ya kita nggak bisa menyalahkan agamanya, ya semua agama seperti itu sih gitu loh. Jadi saya nggak berpikir yang gimana-gimana, enggak. Mungkin kalau misalkan kita yang Islam dari lahir tapi masih ogah-ogahan untuk berjilbab, padahal atau misalkan sholat gitu, padahal nggak ada tantangan ya, nggak
gak ada halangan ya. Mungkin kalau kita tuh halangannya cuma sekedar males atau apa, tempat udah ada, keluarga Islam, teman-teman Islam, semua udah didukung dengan keadaan. Tapi coba lihat Larissa. Larissa itu keluarganya non-Islam semua, gak ada teman Islamnya sama sekali, lingkungannya teman-temannya non-Islam semua, tapi dia mantap untuk memutuskan berjilbab syar'i. Ingat syar'il. Kalau nyelekit itu lebih ke iri ya, kebanyakan mungkin hatersnya itu karena iri. Ibaratnya apa sih lo nikah muda gitu. Kebanyakan mungkin separuhnya naksir sama Alvin sih. Jadi nggak beda jauh lah gitu kan. Paling yang gitu apa sih lo nikah muda gini. Kalau orang yang non muslimnya sih nggak ngehujat saya kayak gitu, cuma kamu kenapa meninggalkan Tuhan yang sebelumnya? Kamu kenapa begini? Kamu kenapa begini? Paling kayak gitu. Tapi kalau hujatan itu lebih ke orang-orang yang iri, gitu loh. Kalau menurut saya itu udah fitnah. Kalau cuma kayak komen-komen biasa, saya blok aja. Tapi kalau dia kayak sok tahu, oh gini, itu saya akan jawab dengan lumayan tegas kan. Oh, belajarlah tabayun, atau sebenarnya kamu nggak tahu kok gini gitu aja sih. Sebenarnya kalau haters tuh wajar ya. Terlebih kan dia pindah agama, atau misalkan kita pindah agama dari Islam ke yang lain, pasti ada hatersnya, itu pasti, itu nggak mungkin nggak. Atau dari agama lain ke masuk Islam, itu pasti ada hatersnya. Dulu tuh ya Allah, dia apa ya, sampai ibaratnya tuh 90% lah teman-teman itu ngejauhin dia di kotanya gitu, di lingkungan sekitarnya lah. Ya bener banget kan, sekarang kayak ASFM itu udah jadi seperti ajang bullying buat orang, ajang pembulian. Saya juga dulu sama Alvin kan dibully abis karena memutuskan untuk menikah muda. Jadi sebenarnya kita boleh berkomentar, kita boleh menghujat, tapi dalam artian tidak secara umum. Kan ibaratnya kalau menasihati di umum itu sebenarnya ingin dengan nggak sadar ingin menjatuhkan gitu loh. Jadi sebenarnya saya punya pesan, buat apa kita ngurusin hidup orang kalau kita belum bisa berkaca pada diri sendiri. Buat apa kita ibaratnya menghujat orang kalau diri sendiri itu masih punya kesalahan. Ibaratnya kita boleh memberi kritik, boleh banget memberi kritik, cuma dengan bahasa dan yang baik, dan jangan menjatuhkan, jangan menghujat, sebenarnya begitu aja. Dan sosial media, terutama ASFM, jangan benar-benar dijadikan untuk satu ajang pembulian. Karena kan kalau di ASFM bisa bikin account fake, kita nggak bisa lihat followers kita. Kalau di Instagram masih bisa dipantau, masih bisa diblok, dan masih bisa kita bisa lihat followersnya siapa. Tapi kalau ASFM kan enggak. Jadi lebih tepatnya untuk orang-orang yang menghujat ya, kalau kita mengkritik dengan bahasa yang baik dan jangan menyakiti sih, itu doang. Banyak yang belum menyadari betapa luar biasanya nikmat Islam yang diberikan Allah sejak lahir, sehingga masih banyak pula yang belum benar-benar menjalankan perintahnya. Aduh, rugi sekali ya. Astagfirullah, kalau sampai murtad apalagi ya gitu. Jadi menurut saya jangan ragu ketika kita sudah menjadi seorang muslim, kita sudah ada di pilihan yang menurut saya ini terbaik, menurut saya ini yang sudah benar gitu loh. Jadi jangan sampai ragu, ibaratnya tinggal kita makin memperbaiki diri dan makin melangkah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak banget itu yang curhat ke aku ya, kirim email atau secara langsung mereka pengen berhijab tapi katanya belum direstuin keluarga. Saya sebenarnya kalau ngasih nasihat rada pedes orangnya, bukan yang basa-basi gimana. Saya bilangnya kayak gini, kamu masih mending keluarga kamu Islam dari lahir. Gimana saya yang keluarga non muslim semua tapi bisa berjompo pakai hijab, tapi kamu yang cuman paling mamanya apa sih pakai hijab tapi nggak ada tentang gitu loh. Udah gitu aja udah ciut gitu loh. Jadi kalau saya nasihatnya sebenarnya lebih pedes gitu. Bagi saya gini, ketika kamu ingin mendapatkan laki-laki yang baik, kamu juga harus memperbaiki diri. Karena ibaratnya ketika kita berhijab syar'i, nggak mungkin dong laki-laki nakal mau ngejar. Mereka juga kayak, aduh nggak mungkin banget, bukan tipenya gitu. Jadi pasti yang mendekatkan adalah laki-laki yang baik. Jadi ketika kita pengen hijrah menjadi seorang yang salihah gitu loh, jangan ragu-ragu, kan itu sudah menjadi yang baik gitu. Menurut saya kita akan melangkah menjadi seseorang yang baik, menjadi seorang muslimah yang baik insya Allah. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu, cuma mungkin tinggal niat dan dorongan sih lebih tepatnya ya. Saya cuma ngomong, kalau misalkan kamu ngelakuin sesuatu untuk Allah, pasti suatu saat Allah akan nolong kamu, akan Allah ganti semua. Tapi ingat, gak ada yang instan. Setiap hijrah pasti ada ujiannya. Dan sekarang sudah terbukti semua, dia udah sukses. Terus tetap istiqomah, ya pokoknya yang terbaik aja, baik dunia akhirat. Kalau
Kalau saya berharap semoga Cici sehat terus, nggak sakit-sakitan, bisa jadi istri yang solehah buat Alvin, dan cepet-cepet punya dede bayi. Harapannya ya. Intinya